Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Nggono. Selamat siang Mbak Kendil. Dan selamat siang buat teman-teman penonton setia channel Teja Karya KPAW. Pada siang hari ini saya sama Mbak Kendil sudah berada di kediamannya Pak Nggono Desa Sukorejo, nggih Pak? Ya, ini kami akan menguak saksi mata yang pertama untuk keberadaan Kalimati. Ya. Nanti kita akan bincang-bincang. Langsung saja teman-teman, ini waktu selanjutnya saya serahkan sama Mbak Kendil sama Pak Nggono. Monggo. Terima kasih teman-teman, kita sudah berhadapan kepada Bapak Komandan kita, yaitu Pak Nggono atau Mbak Nggono. Mbak Nggono itu adalah merupakan penduduk asli dari Sukorejo, di mana barangkali nanti mengerti tentang kejadian atau informasi tentang Kalimati. Pak Nggono, selama jenengan niku teng mriki kan tahu krungu bahwa Kalimati niku napa leres enek Australia atau enek cara bangsa alus jenenge Arifin. Enten, nggih, pancen kula sumerep. Nggih, terus diceritani piye Pak Noni? Arifin niku manggene sakniki enten griya kilen radosan niku. Oh, kosong nika. Nggih. Lah nika Arifin niku kerep ganggu penduduk Sukorejo. Wong ngoten. Nggih. Ganggu iki carane dadi mana? Upamane kados kula kalih tangga kula niku Nggih. mboten duwe utang ujug-ujug ditagih. Oh ngoten to. Ora duwe utang sudah ditagih. Ditagih kalih tangga kula niku. Soale Arifin ini iso ilmu kali jenengan. Bahwa Arifin dadi kula. Kula utang Pak Nggono, kula utang duwite. Padahal kula kan mboten utang. Mboten utang. Oh ngoten. Niku kan jilmane nggih. Oh ngoten. Nggih, ngoten niku. Itu kejadian enten nggih mriki niki. Kathah. Oh kathah malah nggih. Lariane itu wonten. Oh nggih. Kira-kira napa Arifin utang duwite niku pancen dhek ora duwe dhuwit napa kira-kira dhek niku sing njijal. Dhek niku nggih duwe dhuwit tapi niku nggih jarak, butuhe jarak. Ben ngerti lah aku sakjane iki enek kene ngoten mari. Karepe nggih kula niki kajenge tukaran kalih sampean. Oh ngoten. Oh nggih ngoten. Nggih. Oh yo aneh kaya jilmo barang nggih. Lah niku lek pamane iki enten wong ayu nang jilmo penak wae. Penak. Nggih, pamane nek wong ayu lanang wedok ayu jilmo bojone. Lah niku sak nyenengi wong wedok niku monggo. Saged nggih. Oh Kados gendruwo. Nggih. Terus niku sing enten kabar sanjane kok niku Arifin ini tahu melok juragan semangka ning Banyuwangi. Saged. Niku critane piye to niku? Nggih, beto tas, beto koper ngoten lek kisah niku. Nggih numpak kol napa niki biasa. Nggih. Lah jam niku tumut bos semangka teng Banyuwangi nggih saged ugi ngoten niku. Oh, ngoten niku pekerjaane ngoten nggih. Nggih, pekerjaane wis. Oh, niku teng Banyuwangi sanjane suwene 5 tahun ngenger teng mriko. Terus arene aku tak mulai teng omahku, Pak. Sampe medun jeruk terus teng Kalimati niku. Mboten Teng pundi? medune teng kidule Kalimati niku. Lah Puskesmas niku. Kidule Maryam nggih lere Puskesmas niku. Lere Puskesmas niku. Terus jujuke nggih dia suwung niku. Oh, ngoten to. Oh, suwung mriki nang dalan niku to. Nggih, Oh, niku. karena kula jujuk teng Balungan Pring ngoten. Mboten. Oh, teng griya suwung niku wau. Griya suwung niku wau. Tapi dipatusi nyatane ngoten. Mboten enten tiyang. Wong primer kabar niku ana Pak Omah Suwung niku diinsang ngeten niku yen wong lanang turu ngoten. Sikile ketok ngoten ning barang niku Cirebon niku mboten enten. Wonten. Oh, ten Niku nggih pancen seneng jarak. Nah niku jarang. Lek urusan dhuwit yen Arifin duwite oke wae. Kathah niku. Kira M-an saged dikecak. Mergane teng kali teng Banyuwangi sanjane beto dhuwit sak tas ngoten juragan iki duwite beto niku apa? Nggih. Jurakane prunga-prunga malah kok kabar omonge Kok diapusi jurakane niku. medun kengkol ngoten niku duwite digawa Arifin to, Pak. Nggih. Sing tak mulai dhisik ngoten plek ilang. Plek ilang. Jadi jurakane beto niku wau, Pak. Oh, lah nggih. Padahal memang 5 tahun ngoten. Nah, nggih. Setelah niku ceritane jurakane wau kabeh plenggongan terus akhirnya lapor lurah. Nggih. Apa enten sing bernama Arifin, mboten enten. Nggih. Nah, Enten penduduk mriki namine Arifin Mboten enten arekan iki terus akhirnya niku karo sik jaman lurah luncung. Nggih. Akhirnya disangoni sak perjalanan ngoten kan. Sampai Pak Sugeng Banyuwangi misi-misi pilih ngoten ceritane ngoten. Sakne bose niku. Nggih, sak bose niku wau. Nggih. Jadi pemane Pak Lurah luncung mboten setruk ngono kula takoni. Mene kan niku sakit. Niki sino kan sakit. Nggih, sanjane. Lah tenaga niki melangkah teng
duniane Arifin nih. Ini kok jelaskan buatan penipen memang ada astralnya enten demite teng mriku ta enten tenan. Terus napa mirang kula king Sambirjo nggih. Niku kan Sambirjo niku tengah jengan kula niku kan enten glunggung kecek ngoten. Enten tiyang diruhi niku terus tiba-tiba begini anake sido ternyata ngarani terus bari enten malih kejadian sing pocong kaya Mbak Mur terus teng nongko ngarepe kula niku. Anjing jam-jam 3 terus ceritane niku luwanya niku wingi to Pak Bintoro niki lek ngalor duk ngaton grene Pak Nggono niku pasar niku ora iso. Pasar niki lho kali ngomong sak ngaler. Berarti pasar Kalimati Bu niku ono berarti. Nggih. Niki kaline dhewe iki kali kula niki lho. Nggih sak ngaler niku pasare Demit. Ngaretane dugi pundi Pak ngono? Ngetane lah ya niku nggen pitikan. Pitikane omahe niku. Imam niku. Nggih. Oh, kita idem namanya. Nggih. Jadi kan dhewe ya tau omongnya dandan-dandan arite ilang ngono ya. Kerep ya. Pun malih kok arit. Nggih. Kula niki sapi kula niki. Nggih. Janji bar manak didelikne sedina. Oh, janji belikne sedina. Lah niku tetangga nek sing ora percaya ngantek kula celukne pamong. Pamonge kula ken goleki. Goleki. Nggih. Iki mengke lek sampean iso nyedol sani ya. Nggih, mau pasani. Nggih, dendung to. Dendung. Golek ana golek petuk tak opahi 200. Mboten iso petuk. Mboten petuk. Jadi mboten enten blas sapi. Blas. Ning bareng jam gangsal sonten ginjal-ginjal pedete niku. Niku mboten pisan pindho bolak-balik janji bar manak gang rong dina nggih mesti didelikne kaya ngoten. Cuma kepengin mboten mati niku nggih. Mboten. Iki kan mesti tutupi Pak. Nggih. Jadane didelikne. Nggih. Kaya ngoten niku. Dadi bocah cilik-cilik tuwaga niku kula kerikne. Lah pamong barang ngantek kula. Anu niku dintai jeneng. Apa enak pedhet desa ilang kan ngoten Pak. Niku barang gae kok. Kajenge percaya. Nggih. Mengko tarik jeneng gae-gae. Gae-gae. Masalah urusan dompet iku angel dipikir ono. Angel. Makane barang ya pedhet usah ilang niku kan barang gedhe. Barang gedhe. Nggih. Nggih. Tapi tangga tengen kiyaine barang percaya. Kiyaine percaya. Percaya ngoten kiyaine panjenengan nggih tenanan. Kula dukune teng ngene Jogobaya niku Sambirjo Etandala ngetuan lebu. Oh nggih, nggih. Niku piye to Pak Jogobaya kok saged ngeten. Lah mengke sonten wangsul nemune nang wong ngaten. Roh dhek Pak Jogobaya roh. Dadi dukune nggih pamong. Oke, gerak pamong-pamong. Nggih. Akhirnya nggih wangsul estu. Nggih, samar kula lek kula niki isu-isu to gawe-gawe. Jadi biar masyarakat tahu semua. Nggih, mboten gawe-gawe, pancen tenanan. Gitu. Ini kok sing njenengan Pak Acul Mbak Arit niku digolek ra temu nggih anu nggih delikne. Delikne tapi bareng nggih mesti temu diwasone. Ono wong mambene ra jenengan apa kuat. Nggih. Omahe jenengan iki nek disampaikan nggih lara sinunggone wong ahli prihatin ya abot tak abot ini sing cerita mboten kula tok Pak. Nggih. Tiang-tiang njaba ngarani. Manone ya masuk Pak Nur masuk kuat ya nanti yang ono ya ini ora apa-apa ibaratnya kan pangkat aman. Nggih. Niki panjen cara sarange mburi jenengan omahe jenengan iki janjange tiang-tiang nggih lidem nemen. Sing kondangne wong abang Pak No. Ana wong abang. Wong abang kan kadang-kadang mesti londo. Demit londo. Niku abang dadi apa praupane abang. Lilitane sak awak sak kujurne abang. Nggih. Lah niku jane wong tapi niku kulite abang. Ngoten no. Nggih ngoten. Lah niku lho Pak Sukar nate nyirasi kula. Ora lho Pak Nggono sampean wani manggen kono ya jajal. Jajal mati ya Pak Sukar wong mati aku saiki gelem wae sawaya-waya. Nggih. Kok wedi. Mati kok wedi. Lah niki Pak Cito niki kulane blumbange niku kula uruki. Nggih. Pak Cito ini asale nyawang blumbang dimoni lele kan kuatah kinten-kinten asal 1 ton ngoten. Nggih, begini 1 ton. Nggih, lah bareng diundangne bakul. Nggih, kuirangan. Kantun 3 iji til niku. Lelene niku.
Lek kok ngene kok saton. Lah iya. Mulane kula Ngilangi wong kok. ngilangne ngoten. Mulane kula uruki wegah. Lah wong saton kare tolong udil ngoten iki lho. Saya wonten niku pengen dunia astra ingkang nyilung iwak mano. Dadi kula nate gadah ponakan teng Kediri teng Bendungan Kediri. Niku nyata niku. Itu ponakan niku borong Pak, borong bendungan niku dituku. Suku. Wis diopeni iwak pakan pirang-pirang kintal. Wis dadi blunu iwak kowe geger. Lah iki teko tetet arep diunduk. Bila resik sita ora ana. Lah nggih ngoten niku lho. Nah, terus akhirnya niku didukune di Paling sesepuh nggih niku diomongne nek niku kena silunging bangsa halus kan mboten ngandel. Terus akhirnya dukune tasik nama temano. Lek ora percaya saiki jejal watu iki ya. Iki tak uncal lek watu iki ngumurup. Berarti iki engko enek bangsa lembut. Watu biasa niku dipak gelangi terus niku murup Pak. Anu niku bendungan murup Pak. Nggih, murup. Muncul kok terus bangsa astral ngoten. Terus akhirnya bar niku terus prei total wis mboten borong niku. Bangkrut niku ya. Niku tak ponakan Pak niku. Ponakan sampean. Nggih, penang kula. Anu Dorjo. Nggih, bojone Nita niku. Oh, nggih. Niku kan bisa Kediri Gampeng kerja to, kan gampeng niku. Jadi bangkrut pirang-pirang juta niku. Seperti niku. Artinya disilung itu mau apa mungkin dipindah apa piye kita enggak tahu Pak. Mboten tahu nggih, mboten Iso pindah apa piye. apa kira-kira ditutupi kaya pedet kula niku. Saged ugi. Nggih, saged. Nah, mboten beras dijaring resik Pak. Nggih. Resik mboten dijaring. Nggih, dadi jangan kaget niku ya. Nggih. Niku kayak asline kan utang-utangan bank pisan. Nggih. Terus saniki terus kayak mboten kan sebagai pemancingan atau sebagai peternak ikan terus kerja teng iki pesantren niku. Bangkrut kan. Bangkrut bagian niku dadi Pak ora enak. Jadi dipakai mak biar Pak yo prara. Nggih. Terus akhirnya ditelepon, halo, anu isise wayah ngundo, aku butuh duit. Plek dijaring sita renel kono. Gak semengeren. Aku gitu kudu lebih sepuh wae ngene gitu. Mboten percaya disipukne watu. Kira tandane lek nek bangsa lembut iki mau ngurup anu bendungan gitu ya mak blek mau ngurup ngoten lho. Malah no bangsa ponokan niku angel dipikir Pak no. Kadang-kadang nalar niku mboten dugi ngatek ngarani kaya ora masuk akal. Lah iki bohongan kan ora ngoten Pak ya. Bohongan banyak ora diseni iwak pan enek paling ngoten. Tapi secara akal jenenge bendungan nek jeneng ora diseni iwak mrene iwak itu Pak. Mesti enek. Lah niku blas kok. Lah kaya niki sumberne kaya sing anu nggih mati ngoten ta. Nggih, niku sumber yang ngetok kaya sampean nggih korban. Sing pas ngene kok. Niku sing sumber Sukorejo pemirsa. Sumber Sukorejo yang pernah kita uji nyali bahwa dinyatakan Pak Gono juga mengakui bahwa di situ memang angker juga. Kadang-kadang ada si juru kuncinya itu. Kala itu katanya itu ada iwak truno. Pak Banjar juga bilang ada iwak truno itu iwak lele tapi tidak ada dagingnya, hanya kerangka saja itu. Kadang-kadang ada ular weling yang keluar dari guanya. Lengarannya apa lah guane ronge niku modal ngoten. Dijuwi pok pirang-pirang rinjing. Tapi sing tuwa raken iku weling lusur-lusur. Ya terus ternyata sing dibalik nih Pak niku. Sien zaman era sadurunge ternak ayam sien. Lah niku pada saat niku kula nate uji nyali ini kali Mbak Lulu niki teng mriku niku nate terus kula nggih mung jenenge penelusuran ya walaupun kita takut-takut dengan ulo biasa kan sing takut ulo biasa kan ulo weling niku pengen saya mendekat teman-teman dekat ke lubangnya sumber dulu mak seruak itu banter air seruak itu seperti sak cikrak tapi berupa malang terus opo nggak tahu. Nah, dikram seruak munggul ngoten mungkin lek ceritane ngomong putuk, ada siluman putuk Pak tembiku niku putuk gedhi ngono. Sampai tembiku kula ya wis jenenge wong kaget malah nesu lah. Sampai kula to antang-antang ngoten tembiku terus sumber ngate kula metu wae metu. Demet kampung aneh-aneh. Mergo kula kaget. Dene kula niku nantang kan mboten tau nantang ngoten niku. Mergo sampe terkuwaket pegel. Nate tembiku terus nate nggih. Terus niku malih Pak no anu kula nate munggahne konten niku teng Sukorejo niku kula nate ruh dhewe 3 kali. Punten. Kita desa Sukorejo niku kan kula griya kula niku enten kirik gedine sak pedhet mlaku templak. Nggih, dayangan. Jadi kok dayangan. Nggih, Mbah. Ya, Mbah Biyang Loyang nggih. Nggih, Sukorejo. Jadi kula antem watu iki mboten ora ana apa templak. Terus yang terakhir kalau jagoan Pak Madi itu
kolor Pak No, aku templok kalau menang mau Pak Mati kalau biang loyang teko wis jarno saya diurusin. Terus akhirnya barang sampai di depan rumah saya akan belok kiri, terus langsung tak kejar Pak No, hilang Pak No. Hilang. Tapi dia itu tidak mengganggu Pak No. Maksudnya bahwa sampai tak antam waktu ya menang. Maksud saya membalang waktu itu. Saya pikir kalau itu anjing biasa kan dia lari. Kalau saya hantam batu, dia tidak lari berarti siluman. Yang pertama, yang kedua melewati di depannya perempatan kan ada lampu besar. Lewat di bawahnya kan mestinya ada seperti ini kan ada bayangan. Ini ada bayangan ya Pak. Ini ada bayangan. Jadi apa yang disukai di masyarakat banyak orang tahu bahwa pedayangan di Sukorejo anjing yang loyang ini memang ada Pak No. Memang ada. Namanya ya namanya candi. Oh, candi mriko. Nggih. Oh, nggih. Teng candi ini bodot punden nggih. Nggih, punden mulane wong lek nyadran nggih teng candi kebudakan. Oh, ngoten. Nggih. Jane lek usum kae mate genduran tangga kula nyadran ngoten niku. Oh, jadi ini anu Pak, lek usum larok dong lupuk mriko omongnya aman. Aman. Oh. Betul sama rek Laharnya nggih. Pemirsa, makanya kita memang untuk mempelajari gaib memang kita memerlukan kesadaran. Kadang-kadang kita sulit menerima dengan akal seperti yang namanya punden. Setiap desa itu ada. Punden bisa berwajah 1000, ada punden yang berwarna anjing, berupa anjing, ada yang perempuan cantik misalkan apa itu berondo kuning, ada yang ular, ada yang beraneka ragam lah. Itu sebagai simbol-simbol desa saja. Jadi makanya desa itu setiap perayaan Surang atau Agustusan itu nggak sama. Ada yang nggak mau wayang, ada yang nggak mau tayub, ada yang mintanya tayub, ada yang mintanya jaranan. Jadi per desa-desa itu mintanya danyang itu Pak No, nggak tentu. Permintaannya danyang. Di sini kita sudah masuk di gelanggang kampungan ya kita bicarakan danyang aja. Jadi kata-kata danyang ini kan sudah biasa diucapkan Pak No. Di desa-desa pun biasa dianggap danyang merupakan penghuni desa kan. Memang ngatur Pak No. Kita kadang-kadang salah terima, salah persepsi bahwa membedakan antara danyang karo cikal bakal dianggap sama Pak. Kalau danyang itu adalah merupakan bangsa halus gitu, yang menjaga kuasa desa. Dia mempunyai asisten, dia menguasai kuburan. Jadi danyang ada dua, danyang kuburan dan danyang desa. Nah, kalau cikal bakal itu adalah orang, bukan demit. Orang yang bapak desa, pertama kali terus dia meninggal, terus pepunden. Makanya dia orang yang bapak desa yang berjuang, dianggap pepunden yang dipundi-pundi, yang dipuja, yang diagungkan. Yang kedua, pemirsa, kadang hampir 80% dari teman-teman semua membedakan antaranya yaitu wadal dan tumbal itu saja sulit. Makanya kita sebagai penghibur kepada Anda semua juga terima kasih kita bisa mencuarahkan apa yang ada di hati saya. Telinga saya dengar itu gelisah. Jadi ada orang bilang tumbal, wah kui mati namanya ternak ayam ditumbal wong. Itu salah. Salah Pak. Yang benar bagaimana? Kalau ada seperti itu adalah wadal. Kalau tumbal adalah merupakan alat untuk menghilangkan Sukerto atau dari hal yang murka menjadi baik. Karena omah sing angker malah orang angker, toko sing rapayu jadi laris. Ini tumbal kan? Pemain Sri Macung Lurah ben dadi kayak tumbal ya. Jadi kalau tumbal itu malah justru baik. Yang jelas gini saja, yang namanya tumbal adalah memageri atau membuat sesuatu, membuat karya agar menjadikan aman atau menjadikan kemuliaan. Itu namanya tumbal. Tapi kalau wadal itu bisa mengorbankan mana? Utamanya nyawa. Nyawa orang atau hewan. Jadi yang namanya wadal tidak harus orang. Hewan juga bisa. Misalkan terus ada ulung ngingu pesugihan. Aku njaluk wadal nyawa. Lah apa nyawane aku lek nyawa apa moh. Lah apa? Wis aku njaluk setiap tahun aku njaluk pitik 23. Nah, kan kita nyembelih pitik 23. Niku namanya niku wadal. Jadi kalau tumbal adalah alat atau karya untuk menciptakan kebaikan. Lek wadal itu jelas positif, itu mengorbankan dosanya besar. Mulane lek niki mungkin kita salah menilai yang namanya tumbal dianggap elek niku mungkin susah. Karena apa? Sosok orang yang diagungkan di Pulau Jawa setiap yasinan diucapkan nggih menika Syekh Subakir itu dibacakan Fatihah loh.
Dibacakan pujaan terus akhirnya dilecehkan lho Pak. Saya Subakir sing numbali tanah Jawi. Lah berarti itu malah elek niku mengke. Nggih mboten. Tumbal di artinya korban pembunuhan. Jadi padahal kita setiap ada yasinan saya Subakir pasti dikirimi Japati kalau Pak. Nggih sing dikirim saya Subakir. Saya Subakir lah ini mungkin terus tumbal diarani korban nyawa, korban diarani jelek, otomatis saya Subakir salah tindakannya. Makanya kita harus membedakan bahwa tumbal itu dari buruk menuju baik. Misalkan dari sobek menjadi sugih, menjadi lancar, dari sakit menjadi sembuh. Niku namanya ditumbali. Pak Bintoro atau Pak Nggono niki griya kula niku damel bakul lho niku kok omongi wong sepi kaya kuburan. Wah anu ditumbali Pak Bu. Carane pripun? Mungkin kula atur, pun tak kula tulungi jenengan. Niku berarti dari rumah sing sepi baru ditumbali malih rejo. Niku tumbal. Lek wadah niku wonten. Biasa abot. Lek wadah niku pamane sugihan. Nah, niki juru kuncine ngomong, Pak niki tetep nyuwun jago lho, Pak. Jago ya kula kathah Pak, japire kuning apa nggih? Mboten jago kewan. Jago anake jenengan sing lanang. Ngoten ta niku. Ini pun kersane anak kula niku bisu ben mati mawon papane niku. Nggih to. Munggo nang nggodha wong ben mati mawon. Akhire ngorbane anake. Jadi ku jenenge wadal. Jadi lek sing ngorbane nyawa atau sing berbuat jahat niku wadal, lek berbuat baik itu jenenge tunggal. Ya tunggal itu baik malah makna niku malah boten kejahatan, apik niku. Jadi kita sebagai orang Jawa, terutama kita sebagai ahli sastra Jawa, terutama dalang harus bisa membedakan kosakata atau sastra Jawa bahwa karo tumbal adalah perbuatan yang baik, adalah memberikan kejernihan, memberikan pencerahan, memberikan pepadang untuk agar teman atau mitra atau masyarakat biar menjadikan teman mitra sutrisna termasuk warga itu menjadikan tentram dan bahagia, mulia dan tinata. Tapi kalau namanya wadal itu mengorbankan apakah harta benda, apakah mengorbankan nyawa hewan atau nyawa orang itu. Makanya lebih jahat ke arah wadal. Ya tumbal jelas baik. Kalau kita ngarani wadal jelek, berarti saya Subakir berarti malah jelek Pak. Karena saya Subakir dinyatakan numbali tanah Jawa. Berarti itu jangan elek kembalian kok. Nggih mboten. Makanya kita Katolik kleru le ngomong. Kita pilah-pilahkan jangan sampai kleru le. Namanya tumbal itu kesempurnaan atau baik. Lek wadal jelas buruk Pak. Apa tumbal dan apa wadah. Mari kita definisikan, kita pilah-pilah agar kita nanti bisa baik di pertivian, baik di perfilman, di sinema itu kata-kata orang membunuh atau sebagai mengorbankan orang kok mesti tumbal. Padahal mbah-mbah kumbien tukang gawe tumbal no. Mbak kula niku ora leren-leren gawe tumbal. Iso ngetek duwi gawe tumbal. Nggih. Nulungi tiyang. Jadi ada kata-kata tiyang terus anu iki tunggalne nyawane wong terus korban ternak ayam lho Pak Mane ngoten. Salah. Nggih. Men sak kula Mbak kula numbale nulungi toko sepi ditumbale ben lali. Kadang senate teng Tulungagung Pak Topo wonten milih macung kula. Anu Pak tak tumbale ben engko ben menang. Akhire iso menang tenan. Itu kebaikan to Pak. Nggih. Tapi lek wadah jelas korbane tiyang pesugihan. Padahal larine tanpa pesugihan Pak. Pesugihan larine. Pemirsa bisa kita beda-bedakan, maka kita untungnya untuk temu bicara, kita untungnya untuk mengadakan konten seperti ini. Jadi kita malah bisa ya untuk memilahkan apakah wadal dan apakah tumbal. Jadi kita tumbal tidak boleh mencemooh. Saya Subakir saja juga pasang tumbal di Pulau Jawa kok. Jadi saya Subakir kalau menumbali tanah Jawa disalahkan nanti kan nilai Islam malah cemar Pak nih kemarin. Makanya tumbal adalah perbuatan yang baik, kalau wadal perbuatan yang sengsara atau neraka. Itu pemirsa. Terus Pak Nggono disampai kalau pun dengan paring dawuh bab kalimati sampun, terus masalah yang syukur sampun. Nggih Pak Nggono, kula tak nyuwun pamit Pak Nggono nggih. Nggih, assalamualaikum Pak Nggono. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia channel Teja Karya KPAW. Saat ini saya sudah berada di daerah Udanawu, Desa Sukorejo. Di sini ada tempat yang dinamakan Kalimati, teman-teman. Dan sejarahnya itu pernah ada astral atau berkaitan dengan astral yang nuwun sewu, assalamualaikum salam, yang bernama Bapak Arifin. Jadi astral ini sudah kondang, teman-teman. Sudah banyak yang mengetahui keberadaan astral ini. Dan untuk kejelasannya, mari kita sama-sama tanya sama Mbah Gendil, karena memang
wilayah ini juga termasuk wilayahnya Mbah Kendil gitu. Mari teman-teman kita tanyakan sama Mbah Kendil. Gimana Mbah Kendil kejadian tentang astral yang bernama Arifin itu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dan teman-teman yang setia, bahwa saya bersama Mbak Lulu pengungkapan pada siang hari. Kami ingin mengetahui medan-medannya dan bukti-buktinya, bahwa di masyarakat didesuskan atau diisukan ada sosok yang aneh sekali, super aneh sekali bagi saya gitu. Di sini ada sebuah area wingit yang dinamakan Kalimati. Ya. Kalimati ditandai dengan jembatan, tuh Mbak. Nah, itu ada jembatannya sana itu, nanti Ya. kita lihat ya Mbak ya. Ya. Jembatan yang sudah tidak terpakai lagi, sudah tidak dialiri oleh sungai atau air, maka disebut dengan Kalimati atau jembatan mati. Nah di situ dulu ada kisah, ada sebuah sosok Astro Astra atau dedemit katanya gitu ya, itu yang bernama Arifin. Sejak saya mulai dari kisah di Banyuwangi, itu ada seorang juragan semongko, dia berjualan dengan sepi, sering bangkrut, terus dia susah. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang melamar pekerjaan. Dia mengaku dari desa Sukorejo, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Nah, dia mengaku begitu ingin cari pekerjaan karena dia sudah gelantungan, menganggur di daerah Banyuwangi. Kemudian sama juragan tersebut kami tidak ingat juragannya siapa, nanti kita bisa konfirmasi kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Luncong. Itu nanti saya tanya bagaimana dari Banyuwangi bagian mana, nanti kita korek ke sana. Garis besarnya bahwa Arifin, sosok astral tersebut itu bekerja bersama juragan semongko hingga sampai 5 tahun. Ya. Sampai 5 tahun sehingga Bapak juragan semongko tadi menjadi sukses karena diikuti oleh sosok yang bernama Arifin. Dengan sosok tersebut maka perdagangan semongko semakin lancar dan banyak untungnya, sehingga sama sosok Arifin juragan itu senang. Artinya sosok itu tidak berupa setan atau jin pemirsa, itu berupa manusia biasa seperti kita ini, yo makan, yo berak, yo kencing, yo tersenyum, yo ke toko, yo tidur seperti orang biasa, tidak menampakkan astra, tidak menampakkan demit, tidak menampakkan setan. Kemudian Arifin bilang bahwa juragan, saya sudah ada 5 tahun di sini. Saya ingin mengunjungi keluarga saya ingin pulang ke desa saya. Juragannya menjawab, ya nggak apa-apa nih, sekaligus kita nanti cari dagangan, sekaligus mengantarkan kamu pulang gitu. Berhubung dia sudah akrab dengan Arifin, maka uang yang ada di tas untuk pembelanjaan atau biaya untuk dagangan biasanya memegang biasanya Arifin karena dia terpercaya tentang keuangan gitu. Nah, setelah perjalanan dari Banyuwangi menuju ke Kecamatan Udanau atau Sukorejo, itu seperti biasa, ya ke warung, ya sholat dan sebagainya, aktivitas seperti manusia biasa. Taunya perjalanan dari Kediri menuju ke wilayah Blitar, tiba-tiba dia berhenti. Tolong juragan hentikan, ini rumah saya gitu. Iya. Setelah itu mobil direm, terus kemudian dia turun dari mobil, terus tasnya dibawa sehingga seperti juragannya tidak sadar. Andai kata bahasa Jawa itu kami pelenggongan gitu, karena dia berhenti mendadak. Kemudian saya berhenti sini, juragan itu rumah saya. Kemudian Arifin turun dari mobil dan juragan juga memarkirkan mobil, terus mengintai atau mengiringi perjalanan Arifin. Tiba-tiba setelah masuk nyabrang aspal, bentuknya rumah, ternyata bukan rumah, ternyata adalah sebuah area yang berupa jembatan mati. Jadi rumah tadi hanya bayangan, halusinasi, ilusi, rumah nggak ada. Sekaligus Arifin juga hilang. Nah, tahu-taunya kemudian dia mencari berbagai penjuru ke masyarakat bahwa di situ tidak ada rumah, yang ada hanya Kalimati. Dan masyarakat menjawab bahwa di situ tempat wingit.
ya mungkin astral Pak, mungkin itu dedemit gitu. Akhirnya juragan tersebut stres Iya. karena yang dibawa uangnya juga banyak. Terus kemudian dia bergaul dengan nyun sewu, assalamualaikum salam Pak Arifin nggih. Kula nyun ngapunten, kula anu lho niki ceritain jenengan pun nganti duka. Kula namung sadherep pengungkapan lepas nyuwun pangapunten raga namung sadherma nggih. Ngapunten lho lek Pak Arifin wonten mriki. Lajeng terus gini pemirsa. Akhirnya si juragan semongko tadi langsung lapor kepala desa. Pada saat itu Bapak Luncung, nanti atas kebenaran kita luruskan. Apakah benar Pak Lurah menerima tamu sosok Arifin? Ini hanya kisah di masyarakat, nanti kita luruskan, kita temui Bapak Lurah. Iya. Jadi apabila nanti kurang tepat kita koreksi saja nggak apa-apa. Yang jelas saksi mata ada untuk sejarah Bapak Arifin yang ada di sini. Nanti kita malam hari mengadakan penelusuran di sini. Barangkali nanti sosok Arifin bisa hadir. Kalau bisa hadir, kalau misalkan dia tidak hadir juga masalah. Mungkin apa sosoknya sudah pergi apa gimana kita nggak tahu. Memang sosok Arifin memang senangannya berkeliaran. Iya. Berkeliaran menolong orang. Maksudnya Arifin itu tidak mengganggu. Justru dia menolong orang yang susah gitu loh. Jadi justru datangnya Arifin tidak membuat orang itu miskin atau sengsara. Justru malah ada ketingkatan tentang rezekinya gitu. Terus nanti kita mengadakan pengambilan gambar area mana yang dinamakan Kalimati. Terus kemudian pemirsa informasi dari masyarakat bahwa memang dari lurusnya dari jembatan Kalimati ini memang sampai ke ujung timur sekitar 2 atau 3 kilo itu jalan raya untuk gaib. Jadi memang ini sampai ke ujung sana diakui masyarakat luas bahwa ini merupakan pasar gaib. Sehingga dulu akan dibuat jalan ke sana, sampai sekarang gagal-gagal. Terus saya nggak mengerti kenapa gagal. Program desa akan dibuat jalan tembusan gitu sampai nanti Sukorejo sampai Rejo gitu. Tapi kok kemarin sudah dimulai kok sudah berhenti, itu bagaimana kita nggak tahu permasalahannya. Yang jelas informasi di masyarakat dari Bambu Pring itu ke timur adalah merupakan pasar gaib atau pasar dedemit atau pasar bangsa Siluman. Memang banyak saksi mata yang pernah dihantui di situ. Nanti kita ambil saksi-saksi di area situ lah. Ada perempuan yang masih jam 8 tahu perwujudan pocong. Nanti kita cari saksi-saksi yang lain. Mari Mbak. Ini merupakan jembatan, dulunya airnya banyak, kemudian sampai ke ujung barat sana sudah tidak berlaku, sudah tidak terairi oleh air, makanya dikatakan Kalimati atau jembatan mati, pemirsa. Sampai ujung ke barat sana. Ini jalurnya akan ke sana. Nah, itu kan sudah tidak ada sungainya. Ini Sudah jadi lahan, Mbah ya. Nah, mari kita dari sini, kita yang sebelah timurnya, Pak. Prosesinya memang dekat dengan aspal atau jalan raya antara jurusan Kota Blitar, Kediri dan Tulungagung, Mbak. Iya. Ini ke sana jurusan Kediri. Kalau sana Blitar, sebelah barat Tulungagung, Mbak. Mari. Ini pemirsa, dari samping ini. Lagi ya. Ini cepat ini Mbak, hari nanti.
Nah, pemirsa, ini area yang dinamakan area Kalimati atau jembatan Kalimati, diviralkan di masyarakat daerah Sukorejo dan sekitarnya bahwa ini akan dibuat jalan tembus sampai nanti menotok sampai Sukorejo bagian timur, jeblos sama Sambirjo. Tapi kenyataannya kok gagal atau belum terselesaikan, itu permasalahannya apa kita nggak tahu pemirsa. Yang jelas ini memang nggak semudah kita bayangkan kita membuat jalan ini, karena memang jelas ada gangguan-gangguan, bangsa lembu termasuk pendanaan, tenaga, perlu modal yang banyak untuk membuat jalan. Kita sebagai warga negara Indonesia juga kami juga mendukung kalau ini dibuat jalan, otomatis yang pertama area wingit berkurang, yang kedua untuk aktivitas warga biar mudah gitu Mbak. Iya. Yang ketiga adalah kalau dibikin jalan nanti otomatis kan pekarangan sini atau tanah sini kan naik harga Mbak. Jadi pasti jalan itu tidak semakin mengurang tanahnya, tapi justru harga tanah meningkat karena prosesi dari tata kota itu nanti menuju tahun 2030 atau 2050 kota Blitar jelas semakin mendesak ke kampung gitu Mbak. Iya. Jadi melebar ke wilayah kampung karena Kota Madya sudah padat sekali tentang penduduknya, dan hotel-hotel saja di Kota Madya suruh untuk pindah ke wilayah kabupaten, sehingga bisa dimungkinkan mungkin Kota Madya areanya sampai Poluan, mungkin dari Poluan ke barat sebagai kabupatennya. Bisa juga akhirnya tempat-tempat perkampungan menjadi tempat kota Mbak. Iya. Ya. Karena kita memang tahu bahwa penduduk Indonesia semakin lama semakin pesat gitu ya. Pemirsa, untuk sementara sekian, nanti kita dilanjutkan nanti malam, dan kita nanti akan selalu bekerja untuk Anda bahwa kita mencari jejak-jejak tentang area, kita mencari tentang saksi mata, karena kita yang jelas kalau tidak cari saksi mata kita nanti kurang sah gitu ya. Kurang marem di pemirsa, kurang percaya gitu. Masanya kita harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Walaupun namanya konten itu kan hiburan pemirsa. Tapi kita setidaknya mendekati dengan kenyataan gitu lah. Penggambaran yang nyata gitu. Gimana Mbak Lulu, kita lanjutkan lagi apa gimana? Iya. Ya tutup saja Mbak sementara Mbak. Ya, sekian teman-teman video kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pengungkapan di area ini pada waktu malam. Jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana kondisinya waktu siang dan bagaimana kondisinya waktu malam. Mungkin sekian dulu, kami akan melanjutkan perjalanan kami dulu. Tetap ikuti channel kami di channel Teja Karya KPAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.